Ada 7 tanda pengikutan dari umat Tuhan yang termeterai, diwakili oleh bangsa Israel. Kalau di sini 144.000. Tapi jangan lupa saudaraku, tentu saudara, Tuhan tidak menyelamatkan hanya bangsa Israel. Tuhan mau menyelamatkan segala bangsa di dunia. Haleluya. Tapi ada prosesnya yang perlu diperiksa dalam perjalanan hidup kita. Bagaimana pengikutan kita di akhir zaman ini. Dan saya melihat dalam Alkitab lebih mengerikan sebenarnya kita. Kita harus melalui proses yang paling berat. Gereja harus melewati proses yang paling berat. Kenapa saya katakan? Kalau menurut Wahyu pasal yang ke-7, ada orang yang tidak terhitung banyaknya. Mereka itu harus melewati kesusahan besar baru bisa lolos. Tidak terhitung banyaknya. Coba dulu Wahyu pasal 7 ayat 14 dari mulai perikopnya. Wahyu pasal yang ke-7 ayat 14. Wahyu pasal yang ke-7 ayat ke-14. Demikian firman Tuhan. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuanku mengetahui. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Iya. Mereka ini orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Ini menggambarkan gereja, saudaraku, menggambarkan kita yang terpanggil. Kalau dalam perikopnya, orang banyak yang tidak terhitung jumlah. Ini dikumpulkan dari segala bangsa. Tapi proses terakhir untuk mempersiapkan gereja Tuhan masuk dalam kesusahan besar. Tetapi di sini dikatakan orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Berarti masuk dalam kesusahan besar, lolos. Masuk dalam permulaan penderitaan, lolos. Masuk dalam penyesatan, lolos. Haleluya. Masuk dalam perang, lolos. Satu aja bomnya nanti letakkan di daerah ini. Kalau nggak ada pembelaan Tuhan, konyol kita, saudara. Ya. Kita makanya saya berdoa kiranya tamu-tamu kita dari berbagai negara tidak terhalang datang ke Indonesia karena perang ini. Ya, baik dari berbagai bangsa, baik dari Amerika, ya, untuk ke depan fellowship. Ya, tapi kalau saya lihat keadaan sekarang ini, mujizat kalau kita bisa berfellowship. Haleluya. Mujizat kalau kita bisa bersatu karena Tuhan. Jadi mereka ini orang-orang yang keluar. Mereka harus melewati proses-proses terakhir. Proses terakhir disebut kesusahan besar. Tapi siapa mereka ini? Coba ayat 1 turun ke ayat 1. Ayat yang pertama. Ya. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada ke-4 penjuru bumi, dan mereka menahan ke-4 angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada ke-4 malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi, atau laut, atau pohon-pohon, sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang termateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Iya, dari semua suku dimulai, saudaraku.
Kalau mereka sudah mendapat kemurahan, ingat saudaraku, pintu tertutup untuk kita. Kesempatan untuk kita tertutup. Roma pasal yang ke-25, pasal 11 ayat 25 saudaraku, jelas menerangkan ini. Ayat 25 dulu. Demikian firman Tuhan. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, Ya. aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi Tegar keras hatinya terus. sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ya, sampai jumlah yang penuh. Jadi orang banyak yang tidak terhitung banyaknya masuk dulu. Loloskan dulu. Baru sebenarnya kesempatan terakhir untuk bangsa Israel. Oleh sebab itu saudaraku, untuk Israel sudah dekat waktunya. Nanti kalau mereka kalah dalam perang dunia ketiga ini saudara, maka apa yang terjadi saudara? Mereka akan memanggil Mesias. Mereka akan berkata, Yesus tolonglah kami, Mesias selamatkanlah kami. Tapi ingat saudaraku, ketika mereka sudah berseru memanggil Mesias, pintu sudah lebih dulu tertutup untuk kita. Kita yang sudah masuk dalam golongan yang dikumpulkan tadi, yang menghadapi kesusahan-kesusahan besar tadi, diloloskan oleh Tuhan. Karena apa? Ada terjadi penyucian firman dalam hidup. Gereja jangan main-main lagi waktu kesempatan yang sangat singkat hari ini. Saya saudara selalu mengatakan, baik buat jemaat lokal maupun jemaat-jemaat yang mengundang saya selalu tekankan, hari-hari ini persiapkan diri sebaik mungkin. Ya, tadi lagu Batak kalau saya nggak salah lagunya Yesus Roma. Haleluya, Yesus Roma tibu. Saudara yakin nggak saudara? Tapi kita nyanyikan, kita nggak percaya Tuhan mau datang. Ya, ini sudah terlalu singkat, Tapi kesempatan untuk mempersiapkan gereja Tuhan dari kalangan orang banyak, dari segala kaum dan suku dan bangsa saudaraku, harus melewati kesusahan besar. Tapi di tengah-tengah kesusahan besar, apa berkat yang mereka terima? Mereka menyucikan jubahnya dengan darah anak domba menjadi putih. Ingat saudaraku, dalam kesusahan besar ini kesempatan terakhir bagi gereja Tuhan untuk diberi peluang masuk sebelum dibuka kepada bangsa Israel. Setelah jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain masuk, ingat loh, setelah kita masuk, coba kembali dibacakan Roma pasal 11 ini ayat 25. Demikian firman Tuhan. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Waduh, kesempatan untuk kita diberikan dulu, baru terakhir kepada bangsa Israel. Tapi ingat loh, bagi saya dan saudara, lewati dulu Matius pasal 24. Sebab itu adalah masa-masa kesusahan bagi gereja Tuhan sebelum terjadi pengangkatan, sebelum gereja Tuhan siap sedia, tidak bisa tidak. Lalu apa yang terjadi? Terus Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. apa? Seluruh Israel. Saudara yakin ke ayat ini? Jangan lihat sekarang, tapi Alkitab memberikan jaminan kepada mereka. Dengan jalan demikian seluruh Israel. Tapi bagaimana caranya Tuhan menyelamatkan mereka yang tegar tengkuk selama ini, yang menolak Yesus selama ini? Sebenarnya penolakan mereka terhadap Yesus berkat bagi kita orang banyak.
Berkat loh. Kalau mereka langsung terima Yesus, selesai kita. Tapi Tuhan tunggu sampai akhir zaman. Tuhan tunggu sampai kesusahan besar datang, supaya gereja Tuhan mendapat kemurahan, menghargai kemurahan Tuhan untuk diselamatkan. Tapi setelah itu, saudaraku, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Terus, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. waduh, yang selama ini begini menolak, yang selama ini begitu keras, Injil keselamatan ini sudah sampai ke bangsa-bangsa lain, tapi mereka masih tertutup. Tapi jangan lupa Tuhan kasih waktu untuk mereka. Segala kefasikan akan disingkirkan, menyingkirkan segala kefasikan daripada Bani Yakub. Terus, Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. luar biasa saudara. Terus, Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah. mengenai Injil mereka menolak, musuh Tuhan mereka selama ini. Tapi jangan lupa saudaraku, kalau gereja Tuhan dipaksa lewat kesusahan besar, maka mereka juga dipaksa lewat keadaan yang akan terjadi di akhir zaman. Sama saudaraku, bobotnya sama. Kalau saudara dan saya dipaksa oleh Tuhan lewat kesusahan besar supaya mencari firman Tuhan, menguruskan diri. Makanya masalah yang terjadi hari-hari ini hampir semua saya rasa masalah di seluruh dunia, di seluruh gereja di dunia. Ya, gak ada negeri yang tidak bermasalah, apalagi gereja sekarang. Mau di mana saudara? Ya, tanya aja Pak Kasanda besok. Ya, di mana saja. Tapi saudaraku, kita bersyukur walaupun seperti dipaksa, kita ini mendapat kemurahan Tuhan. Haleluya. Saudara yakin dapat kemurahan Tuhan? Memang cara Tuhan ini terlalu ajaib. Ya. Dalam kitab Yesaya pasal 10 ayat 5 saudara. Ya. Jadi bangsa Israel kan saudara dibagi dua kerajaan. Kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Khusus kerajaan Israel diserahkan ke Asyur. Khusus kerajaan Yehuda diserahkan ke Babylon, ke Babel. Tapi tentu Tuhan punya tujuan. Coba ayat 5 dulu. Demikian firman Tuhan. Celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Terus apa tujuan Tuhan marah sama mereka terus? Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad. Iya, yang murtad, yang sudah dingin rohaninya. Maka saudara, untuk menolong saudara yang dingin rohaninya harus kesusahan, harus ada persoalan dulu. Waktu saya menghadapi banyak pergumulan termasuk istri, saya sempat bertanya sama Tuhan karena sudah beberapa kali jantung saya stop saudara. Ya. Tak bisa saya bernapas di depan ibu dan anak saya sabar. Saya megang-megang seperti ikan yang kehabisan oksigen. Ya. Saya harus dilarikan ke rumah sakit saudara. Ya. Di rumah sakit pun tidak langsung dapat pertolongan. Ya. Dimasukkan oksigen. Saya bilang ini sepertinya nggak mempan, apa nggak bisa yang lebih besar lagi oksigen supaya jangan susah saya bernapas. Ya, sampai pagi nggak mau diganti saudara. Lalu pagi-pagi saya bilang, tolong dibuka ini, saya nggak mau lagi pakai ini karena nggak ada gunanya. Tapi apa yang saya renungkan saudara, kenapa Tuhan izinkan? Tentu ada maksud Tuhan, ya, ada tujuan Tuhan.
paling tidak mempersiapkan kita. Kalaupun mati, kita mati sudah berkenan kepada Tuhan. Amin. Segala sesuatu perlu dibereskan dalam hidup kita ini. Hal-hal yang mungkin kita tanpa sadari, saudaraku, yang menjadi masalah dalam hidup kita, tapi lewat pertolongan Tuhan, Tuhan mau menyelesaikan semua untuk membuat kita berbahagia. Untuk kalaupun kita mati di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada kesempatan bagi kita untuk merenungkan. Waktu itu saya sudah lihat maut itu datang, ya. Begitu kuatnya mengintimidasi saya, ya. Tapi puji Tuhan, saya terlalu yakin, walaupun maut itu datang, kunci kerajaan maut bukan di tangan setan lagi, sudah ada di tangan Tuhan. Haleluya. Kunci maut itu gak ada lagi di tangan setan, ada di tangan Tuhan. Jadi Tuhan yang mengendalikan. Mau mati kita, mau hidup kita, Tuhan yang kendalikan. Sekalipun mungkin secara medis, secara ilmiahnya kita harus selesaikan, tapi saudara, Tuhan ya mau semuanya lewat kesusahan kehidupan kita ditolong Tuhan. Jadi Tuhan memakai Asyur. Asyur ini bangsa yang paling kejam, saudara. Kalau menyiksa orang tawanannya, itu maaf cakap, dari anus itu ditusuk, ya, diputar-putar, ya. Dan kita tahu inilah yang sangat ditakuti oleh Israel. Makanya Yunus tidak mau ke kota Niniwe karena mengingat kelakuan mereka ini. Betapa kejamnya, betapa sadisnya. Masa Tuhan mau menyelamatkan mereka? Padahal sebenarnya mereka nggak tahu. Aku menyuruh. Siapa yang suruh? Aku ini bicara Tuhan. Aku akan menyuruh terhadap bangsa yang murtad. Selama kita berkenan kepada Tuhan, selama kita setia kepada Tuhan, ingatlah ada pembelaan khusus dari Tuhan. Aku menyuruh terhadap bangsa yang murtad, dan aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku untuk melakukan perampasan, penjarahan, dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Terus ya, Tetapi dia sendiri tidak demikian maksudnya. terus Dan tidak demikian rancangan hatinya, melainkan niat hatinya ialah hendak memunahkan dan hendak melenyapkan tidak sedikit bangsa-bangsa. ia teruskan. Sebab ia berkata, bukankah panglima-panglimaku itu raja-raja semua? Terus Bukankah Kalno sama halnya seperti Karkemis? Atau bukankah Hamat seperti Arpad? Atau Samaria seperti Damsyik? terus Seperti tanganku telah menyergap kerajaan-kerajaan para berhala, padahal patung-patung mereka melebihi yang di Yerusalem dan yang di Samaria. oh, kenapa sampai Tuhan mengizinkan cambuk murka? Kalau Israel, bangsa ya, kerajaan Israel itu cambuk murkanya Asyur, betapa menderitanya Israel. Tapi cambuk murka untuk Yehuda. Yehuda itu lebih rohani dari Israel. Dipakai Babel. Mereka diangkut ke Babel. Mereka dibuang ke Babel, saudara. Ya. Jadi bagi Tuhan gak ada yang separuh-separuh rohani. Kalau mau rohani, ya rohani lah. Haleluya. Yehuda bukan gak rohani, saudara, lebih rohani dari Israel. Tapi mereka dibuang 70 tahun ke Babel. Begitu menderitanya mereka dijauhkan dari hadirat Tuhan. Jadi ada yang dipakai Tuhan sebagai cambuk murka. Kalau untuk orang banyak di dalam Wahyu 7 ayat 14 itu,
jumlahnya tidak terhitung banyaknya. Yang dipakai Tuhan adalah kesusahan besar. Jadi ingat saudaraku, Matius pasal 24 ayat 4 ini dan seterusnya, ini dipakai Tuhan untuk mempersiapkan kita. Gak perlu takut kalau kita mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Dimulai dari apa coba? Matius 24. Dimulai dari mana dia? Ayat ke-24. Ayat 4. Ayat ke-4. Ya. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Iya. Poin yang pertama yang paling perlu diwaspadai bukan perang, bukan gempa bumi, bukan kelaparan, bukan penyakit sampar. Tapi ternyata saudaraku, yang paling pertama harus diwaspadai penyesatan, termasuk kepada gereja. Serangan atas rumah Tuhan akhir zaman, saudaraku, serangan penyesatan. Maka kalau kita gembala-gembala tidak memiliki tongkat penggembalaan yang benar, tidak memiliki ajaran yang benar, kalau tidak salah tema saya sampaikan di tempat Pak Loster adalah gereja yang sehat dan berdampak. Itu menjadi tema kami kalau kami rapat di MPL, saudara, di GBI, saudara, ya. Sehat dan berdampak. Jadi kita ini sedang berhadapan dengan waspada yang pertama. Makanya kita Hosea pasal yang ke-8 ayat 1, saudara, ya. Demikian firman Tuhan. Tiuplah sangkakala, serangan laksana Raja Wali atas rumah Tuhan. Atas siapa? Rumah Tuhan. Rumah Tuhan diserang laksana Raja Wali. Pakai apa diserang gereja Tuhan? Pakai bom atom? Enggak. Teruskan. Oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. Terus, kepadaku mereka berseru-seru, ya Allahku, kami Israel mengenal Engkau. iya, mereka ngaku kenal, tapi mereka mendapat serangan, saudara. Kenapa, saudara? Serangan apa? Teruskan. Israel telah menolak yang baik, biarlah musuh mengejar dia. Iya, karena menolak yang baik, menolak pengajaran yang benar, menolak kehidupan yang mau dipulihkan Tuhan. Apa yang terjadi kepada bangsa Israel? Kalau dalam kitab Yesaya pasal 5 ayat 24, Yesaya 5 ayat 24, Demikian firman Tuhan. Sebab itu seperti lidah api memakan jerami, dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyalapi, demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk. busuk terus. Dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu. Oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang Maha Kudus Allah Israel. Penyebab utamanya, saudaraku, karena mereka menolak, menista, merendahkan firman yang mengajar mereka. Jadi rumah Tuhan, bait Tuhan akan mendapat serangan, sama dengan seperti zamannya hakim-hakim. Salah satu saudaraku yang menguasai adalah Bani Amon. Ya. Ini begitu kuat merongrong seluruh wilayah mereka kuasai, yang selama ini sepertinya sudah takluk, ternyata mereka masih hidup untuk memperdaya umat Tuhan. Jadi gereja Tuhan yang paling perlu kita waspadai, saudaraku, akan mendapat serangan dari ajaran-ajaran yang membuat mereka jauh dari Tuhan. Ya, makanya saudara, ya, kalau gereja Tuhan mendapat kemurahan, memiliki ajaran yang benar, ini mujizat. Haleluya. Apa
apalagi bisa kita bentengi jemaat. Sekarang kan gampang kali, terlalu mudah sekarang ajaran masuk merongrong gereja. Lihat aja mengenai perpuluhan. Yang baru lahir kemarin pun udah berani komentar, bikin konten, mungkin mau cari ini saudara. Yang dibahas perpuluhan, jangan bayar perpuluhan lah, orang yang menerima perpuluhan itu perampok lah. Apakah ini nggak merusak gereja Tuhan, saudara? Kalau ini yang saudara dengar, kalau nggak ada bentengmu dalam kebenaran firman, ajaran yang sehat, ajaran yang membuat saudara terpagari, apakah hancur? Makanya gereja menjerit. Teman-teman saya yang selama ini yang pendapatannya miliar-miliar, dengan masuknya ajaran ini, apalagi udah susah membentenginya, kolaps. Kita ini orang-orang yang disebut aliran Pentakosta, ya. Kita nggak banyak terpanggil dari orang kaya kok. Biasanya yang datang sama kita yang miskin-miskin. Kalau gereja Betel sampai dinyanyikan dulu, Betel si nama Bapa, kan gitu kan? Nggak tahu di mana Pak Tapu Bolo dulu ini. Ya gitu, beliau lebih pengalaman lah dari saya. Dulu siapa yang mau datang? Orang miskin, orang susah, janda yang sudah dikucilkan, tidak ada lagi pengharapan, itu yang masuk jadi anggota jemaat kita. Diajar dengan firman Tuhan, bayar perpuluhan, bayar persembahan, bisa diberkati sampai menyokolakan anak-anak. Kalau ini pun dirusak, bayangkan loh. Saya kadang-kadang yang mau saya perhatikan yang bikin konten ini siapa? Saya lihat wajahnya belum umur 40-an, masih di bawah umur 30-an sudah bikin komentar, sudah bikin satu saudaraku serangan terhadap gereja-gereja Tuhan. Kalau gereja Tuhan tidak memiliki pengajaran, ya busuk akar-akarnya, hancur semua. Berterbangan saudara. Jadi saudara bersyukur melalui gembala-gembala saudara dipelihara Tuhan. Haleluya. Terus terang saya bersyukur kepada hamba-hamba Tuhan yang setia menggembalakan jemaat. Walaupun beberapa orang, bukan harus ribuan orang, bukan harus gereja kita lux, gereja kita hebat, bukan, tapi kesetiaan saudara. Jemaat, kesetiaan jemaat mau digembalakan. Ini anugerah Tuhan. Saya seringkali katakan penggembalaan itu ibarat perjalanan di padang gurun. Sulit saudaraku. Jadi bukan hanya jemaatnya yang sulit, gembalanya sulit. Musa sampai gagal, gak sanggup menghadapi karakter bangsa Israel. Bahkan Alkitab mencatat Musa orang yang hatinya paling lembut pun tak kuat menghadapi kekerasan hati bangsa Israel. Sampai dia melanggar firman Tuhan. Tuhan bicara kepada dia bahwa batu itu gak perlu dipukul. Bicaralah ke batu, itu akan mengeluarkan air. Tapi saking marahnya dia pukul. Lalu dia bicara. Tuhan bilang, karena kamu melanggar kekudusanku, kamu hanya boleh lihat tanda-tanda, tapi gak boleh masuk. Padang gurun itu penggembalaan saudara. Sulit. Bapak-bapak gembala, kalau saudara bisa bertahan di tengah kesulitan ini anugerah Tuhan. Apalagi sekarang menggembalakan udah gak seperti dulu, udah banyak pengganggu saudara. Haleluya. Dulu saya tahu 3 orang 3 keluarga jemaatnya karena bayar perpuluhan masih bisa hidup. Sekarang 100 kakak belum tentu hidup. Nggak tahu lah saudara. Kalau dulu saya tahu, mana-mana Tuhan panggil, saya kerja di ladangnya Tuhan, mati hidup buat Tuhan, saya kerja di ladangnya Tuhan.
Kerja buat Tuhan selalu manisi, biar tanpa gaji selalu manisi. Kenapa saudara? Walaupun gak ada gajinya tapi berkatnya banyak. Buktinya dia dipelihara Tuhan. Hidup sekarang banyak kali pengganggu saudara. Ini kan, kalau gereja saudara makin besar, ingat, makin banyak yang mengganggu. Dari segala macam sudut datang. Coba gereja saudara hanya 2 orang jemaat, siapa mengganggu? Pasoboy, asal mengului gitu. Coba udah banyak, apalagi udah leks, ya. Siapa yang mau kita intip? Situasi mana yang lemah? Jemaat mana? Kita bikin gara-gara biar kacau semua, ya. Dengan segala macam cara saudara, ya. Sekarang nggak berat lagi merekayasa segala macam saudara. Tapi ingat saudaraku, sekali lagi ketika gereja mendapat serangan, kita sudah memiliki benteng kehidupan. Haleluya. Jadi waspadalah. Jadi waspadanya bagaimana? Miliki firman Tuhan, miliki ajaran yang sehat. Karena nanti saudaraku, ajaran yang datang bukan lagi hanya ajaran palsu, langsung si setan itu. 1 Timotius 4 kan, ayat 1 juga, ayat 1. Demikian firman Tuhan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ya, terus oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. jadi saudaraku, ini yang sangat perlu tegas kita lawan akhirnya. Ya. Mereka bukan saja saudaraku disebut ajaran setan-setan, tapi oleh tipu daya pendusta-pendusta, hati nurani mereka memakai cap mereka. Ini akan menyerang gereja. Makanya kalau gereja nggak dibenahi, nggak dibekali, makanya saya selalu, kalau di gereja kita di Batam, saya selalu menekankan 3 ibadah pokok. Ibadah pokok yang pertama bukan minggu, tapi pendalaman Alkitab. Supaya gereja itu betul-betul memiliki kekuatan menghadapi serangan ajaran-ajaran ini. Baru yang kedua, baru ibadah rahim, persekutuan, ya. Dan yang ketiga baru doa, hubungan dengan Tuhan dalam penyembahan yang benar, ya. Jadi saudara, ini ya, kita harus tekankan ini di tengah-tengah jemaat. Kenapa? Kita menghadapi kesusahan besar yang disebut permulaan penderitaan. Yang perlu diwaspadai adalah mengenai yang namanya penyesatan. Gereja harus kuat, ya. Apalagi tadi Pak Siahan bersaksi, berapa tahun Pak persekutuan? 16 tahun. Saya yakin selama 16 tahun ini, ya, jemaat Tuhan pasti sudah tercelik mata untuk melihat kebenaran firman Tuhan, ya. Makanya saya selalu berkata, saya datang bukan untuk buka gereja, saya datang untuk melengkapi, karena kita saling melengkapi, ya. Cukuplah saya di Batam sana, gereja lokal. Saya rasa dengan menggembalakan 4 gereja, ya. Kalau apalagi masa-masa sekarang ini, saya sudah nggak seperti dulu kesehatannya. Untuk khotbah 1 kali aja saya berjuang saudara. 1 kali khotbah saya meneteskan banyak air mata. Tuhan tolong saya. Hari ini saya bisa karena anugerah. Ini hari ini saya bisa. Kalau seperti semalam, fisik saya tak akan bisa saya khotbah. Kalau seperti semalam, ya, nggak mungkin khotbah saya. Maka selalu Pak Nenggolan tanya saya, Pak, siapa? Dia kadang tanya saya sehat, nggak saya jawab lagi. Biarlah iman saya yang menjawab. Ya, tapi hari ini saya bisa ada di sini, saudara, karena anugerah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita harus memiliki pengajaran ini dengan benar. Kita harus mantapkan hidup kita supaya kehidupan kita ini jangan terombang-ambing oleh ajaran-ajaran yang disebut dusta. Yesaya pasal 42 dulu.
Yesaya pasal 42 ayat 21 dimulai. Demikian firman Tuhan. Ya, Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya, demi penyelamatannya. Saudara mau diselamatkan enggak? Amin. Amin. Demi penyelamatannya. Apa yang diberikannya setelah Yesus Kristus? Yesus Kristus itu adalah firman. Firman yang menebus, firman yang mengampuni, firman yang menjadi manusia, firman yang menggembalakan, firman yang melindungi, firman yang bagaikan air kehidupan. Demi penyelamatannya. Terus bagaimana? Untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Waduh. Untuk apa dia kasih pengajaran? Demi penyelamatan, saudara. Jadi saudaraku, bukan biar gereja kita eksklusif, bukan. Bukan saya sebagai gembala supaya saya lebih eksklusif dengan pendeta dari pendeta lain, tidak. Hanya harus satu tujuan yang perlu kita pegang, demi penyelamatan jiwa-jiwa. Tuhan kasih pengajaran yang besar dan mulia. Karena tanpa pengajaran nggak ada yang bisa tertolong. Coba terus, ya. Namun mereka suatu bangsa yang dijarah dan dirampok. Terus Mereka semua terjebak dalam geronggongan-geronggongan dan disembunyikan dalam rumah penjara. Mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan. tidak ada yang melepaskan. Terus Mereka menjadi rampasan dan tidak ada yang berkata, kembalikanlah. iya, kalau tak ada pengajaran gak ada yang berkata kembalilah. Jadi firman Tuhan ini mengembalikan kita yang selama ini dingin rohaninya, semangat rohani kembali. Haleluya. Tidak ada yang melepaskan, tapi lewat firman Tuhan terjadi kelepasan. Yakin saudara? Firman Tuhan terjadi kelepasan. Dan firman Tuhan dalam pengajaran ini juga membawa kita kembali. Ya, makanya saudara, kalau ada orang yang lari, sampaikan firman Tuhan biar dia bisa kembali. Amin. Amin. Tak ada yang bisa mengembalikan apa? Uang. Saudara bikin pakai uang mengembalikan orang, malah makin jauh. Pakai apa? Janji harapan-harapan pekerjaan. Saya banyak orang saya tahu punya strategi demikian. Dikasih kerjalah supaya tambah jemaat. Ya, jemaat kalau hanya dikasih kerja tidak dikasih firman Tuhan nggak berubah. Setelah kerja dia kembali memuaskan dunia. Dulu kami di Batam ada kayak gitu. Sampai ada perusahaan saudara menjemputi jemaat-jemaat ini. Memang kalau hari Minggu kayak gini, gereja segedung kayak ini terlalu kecil saudara. Kumpul orang dari mana-mana semua. Diberikan harapan kalau menjadi jemaat mendapatkan satu bonus pekerjaan. Tapi apakah itu caranya untuk mengembalikan orang? Tidak. Tapi kalau dia udah datang sama firman Tuhan, Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Saudara yakin? Amin. Firman Tuhan dapat menolong, mengajak, kembalilah. Terus, Siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga kepada hal ini? terus, Yang mau memperhatikan dan mendengarkannya untuk masa yang kemudian? iya, siapa yang mau membuka telinganya? Biar jangan terjadi penyesatan, supaya kita lolos dari bencana yang dihadapi oleh gereja Tuhan. Jadi gereja Tuhan ini, saudara, bencana yang akan dihadapi bukan hanya soal kelaparan, itu jasmani. Yang paling berat dihadapi oleh gereja Tuhan adalah pengajaran yang menyerang gereja Tuhan, supaya gereja Tuhan keluar dari kebenaran firman. Ini yang paling berat saudaraku, susah membentenginya. Gak tau lah bapak-bapak gembala gimana membentengi jemaat. Besuk tiap hari. Belum jaminan saudaraku besuk tiap hari membuat jemaat itu bertahan dan dewasa rohaninya. Kalau Pak Nenggolan bilang kebaikan-kebaikan, bikin kebaikan belum tentu ingat.
Begitu mudah orang melupakan kebaikan kita. Kalau ada kejelekan kita satu sedikit, ini yang ditangkap. Tapi kebaikan kita jutaan, belum tentu diingat ini, saudaraku. Jadi kalau hanya karena kebaikan-kebaikan, bukan begitu caranya. Ya. Saya tidak melarang saudara memfokuskan gereja saudara menekankan sosial. Tapi kalau hanya sosial saja tanpa kebenaran firman Tuhan, tanpa ajaran yang sehat dari firman Tuhan, bagaimana mereka bisa kuat, bagaimana mereka bisa bertahan? Memang baik, sosial itu baik. Tapi satu hal, saudaraku, harus bersekutu karena dorongan Roh Tuhan. Haleluya. Bersekutu karena dorongan firman Tuhan, biar saudara bisa mantap, kuat, dan mengalami kemenangan demi kemenangan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya. Biarlah saudara terima pengajaran yang besar dan mulia ini. Biar kehidupan saudara bisa waspada menghadapi serangan, ya. Ini belum perang, ya. Ini masih soal penyesatan. Di sini persoalan ini, kalau perang itu rentetannya apa? Kelaparan. Karena masih aman lah kita. Kalau terjadi perang, tadi saya sempat baca di TV, saudaraku, ya, ternyata perang itu sudah, ya memang belum sampai ke Indonesia perangnya, tapi semua yang punya hubungan, saudaraku, satu dengan yang lain di jaringannya, perang ini nanti akan cepat, begitu cepat masuk. Kalau saudara dan saya tidak betul-betul dibela Tuhan, dipelihara Tuhan, ingat saya mau katakan, rembesan dari perang akan kelaparan. Sudah siap nggak kita? Padahal kita ini mendapatkan satu wejangan supaya kita semakin meningkatkan, yaitu ketahanan pangan. Tapi cukupkah kita mempertahankan ketahanan pangan ini hanya dengan membuka lapangan-lapangan pertanian yang berhubungan dengan pangan? Tapi kalau sudah perang, saudara, kalau sempat merembes, ya, saya aja nonton tadi harian itu, ya apa namanya itu, kayak macam bentuk-bentuk rudal itu, ya, dimain di udara gitu, ya kayak main kembang api, saudara. Ya. Karena belum di sini itu, nggak sempat nanti Pak Sinaga fellowship di sini. Ya mana Mang Sinaga itu? Sinaga, ya. Ini mujizat Pak. Kita nggak tahu 3 bulan lagi apa yang terjadi, ya. Tapi yang saya tahu, apa yang ditulis firman Tuhan akan digenapi. Amin. Haleluya. Apa yang dituliskan firman Tuhan akan digenapi. Jadi penekanan saya malam ini, biarlah kita diselamatkan, ditolong Tuhan lewat kesusahan besar. Jadi jangan menganggap negatif kesusahan besar, tapi gereja Tuhan yang mengerti kehendak Tuhan justru membuat hidupnya diberkati, ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, membuat dia dipersiapkan menjadi gereja yang matang, dewasa di dalam Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tamu kita jam berapa Pak Sihan? 9. Masih sudah siap-siap tamunya? Calon gubernur ya. Jam 9 Pak. Oh, berarti masih bisa saya lanjutkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Itu sebabnya saudara, ya, untuk kita tidak mendapat serangan-serangan yang mematikan perjalanan hidup kita, makanya gereja Tuhan harus tetap memiliki ajaran yang benar, ajaran yang sehat, ajaran yang tidak ditambah, tidak dikurang, tapi ajaran yang membuat kehidupan kita betul-betul limpah dengan kasih karunia Tuhan.
Ada beberapa poin saya mau sampaikan saudaraku, biar kehidupan kita ini bisa menang melewati semua ajaran-ajaran yang salah, saudara. Yang pertama, saudaraku, jangan ditambah dan dikurangi firman Tuhan. Firman Tuhan harus selalu kita pertahankan kemuliaan. Jangan berikan kesempatan untuk ditambah dan dikurang. Walaupun olehnya saudara harus menderita, ya, tapi jangan tambah dan kurangi firman Tuhan. Sebagaimana saudaraku, Petrus membagi penderitaan itu dua bagian. Yang pertama, penderitaan jasmani untuk menghentikan kita berbuat dosa. Yang kedua, harus kita alami penderitaan yang selayaknya kita tidak alami. Kita harus alami penderitaan yang tidak harus kita alami. Sama dengan Matius pasal 24, seharusnya gereja nggak perlu mengalami 5 poin besar itu, tapi gereja harus mengalaminya supaya apa? Dimurnikan. Maka jangan mau ditambah dan dikurangi firman Tuhan. Pertahankan firman Tuhan sebagai pegangan hidup kita. Amin. Amin. Pertahankan firman Tuhan sebagai pegangan hidup kita. Walaupun saudara, ya, untuk mempertahankan firman Tuhan itu tidak semudah yang dibicarakan, tapi paling tidak kita sadar bahwa firman Tuhan itu adalah kehidupan kita. Amin. Yang kedua, buatlah firman Tuhan bagaikan pelita dalam kaki kita, supaya kehidupan kita itu tidak terombang-ambing. Haleluya. Haleluya. Kalau dia pelita bagi kaki kita, tentu kita tidak akan mau menambah dan menguranginya. Maka salah satu peringatan dari Bilangan pasal 15 ayat 31, Bilangan 15 ayat 31, demikian firman Tuhan. ya, Sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya, pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. iya. Jangan rombak firman Tuhan walaupun seberat apa perjalanan ini. Firman Tuhan harus katakan firman Tuhan. Firman Tuhan yang tidak bisa ditambah dan dikurang walaupun kita harus melewati banyak penderitaan. Amin. Jangan karena bisa mau diterima orang kita kurangi firman, kita rombak. Makanya firman Tuhan, saya kalau mengajar tabernakel itu ada finishingnya. Saya terkejut saudara membaca kitab Keluaran 40. Ternyata finishingnya bukan membuat peti perjanjian. Walaupun alat peti perjanjian di tempatnya di ruangan Maha Kudus, bukan itu. Bukan mesbah dupa, bukan. Bukan meja roti, bukan pelita, bukan. Saudara tahu finishingnya tabernakel apa? Keluaran 40 ayat 33 coba. Ayat 33 ini finishingnya loh ya. Penyelesaiannya, silakan. Didirikannya tiang-tiang pelataran, Ya, sekeliling kemah suci dan mesbah itu, dan digantungkannya tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. ya. Finishing terakhir yang dikerjakan Musa, didirikan tiang-tiang, pintu tirai, pintu gerbang digantungkan. Finishing pekerjaan Tuhan dalam hidup kita bukan menyiapkan sorga, sorga sudah tersedia. Tapi kenapa saudaraku berbicara tentang tiang-tiang didirikan dan tirai pintu gerbang digantungkan? Ini bicara iman. Pada puncaknya yang Tuhan lihat adalah kesiapan iman kita dalam menerima firman Tuhan yang tidak ditambah dan